Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Bagaimana kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Ditya Sukmiliana Putra. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. NIM saya 23010150. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu apa? Yaitu interaksi sosial. Mari sama-sama kita pelajari apa sih itu interaksi sosial. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi terjadinya interaksi sosial dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum sama-sama kita mulai atau sebelum sama-sama kita membahas terkait materi atau salah satu konsep tersebut, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang kampus yang saat ini menjadi tempat studi belajar saya, yaitu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Fakultasnya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. FKIP UHAMKA merupakan kampus yang aman dan nyaman bagi seluruh mahasiswanya. Dan banyak fasilitas yang memang bisa digunakan oleh seluruh mahasiswanya, seperti smart class yang memang saat ini terbilang lumayan banyak dan lumayan bagus. Lalu ada masjid yang tentunya nyaman untuk beribadah kita semua. Lalu ada taman yang memang biasanya digunakan untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas kuliah bersama temannya. Nah, FK Puhamka ini sudah terakreditasi unggul. Jadi, kalau teman-teman sekalian bingung mau lanjut studi di mana atau mau lanjut kuliah di mana, FKIP UHAMKA adalah jawabannya yang memang sudah jelas-jelas terakreditasi unggul. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian ke FKIP UHAMKA. Nah, selanjutnya mari kita bahas bersama-sama dimulai dari pengertian interaksi sosial. Apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan yang lainnya. Interaksi sosial bisa terjadi dalam berbagai situasi kondisi. Bisa terjadi dalam bentuk verbal ataupun non-verbal. Interaksi sosial berasal dari bahasa Latin, con atau cum yang berarti bersama-sama dan tango yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah, pengertian interaksi sosial adalah bersama-sama menyentuh. Menurut beberapa ahli yang pernah mereka sampaikan dan definisikan, seperti salah satunya Nasdian yang berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan suatu intensitas sosial yang mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Setiadi dan Kolib yang mendefinisikan interaksi sosial sebagai bentuk tindakan yang terjadi antara dua atau lebih objek yang memiliki efek satu sama lain. Sukanto yang menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan proses sosial karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Jadi bisa sama-sama kita simpulkan bahwa interaksi sosial dinamakan juga dengan proses sosial yang berarti terdapat hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya yang memainkan peran secara aktif. Dalam interaksi juga lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, melainkan terjadi saling mempengaruhi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, faktor-faktor dan contohnya apa aja sih? Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru orang lain sebagai contoh idealnya. Imitasi biasanya gak dapat disadari atau tidak disadari ketika kita melakukannya. Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi keluarga. Nah, contohnya ketika seorang anak yang sering menirukan kebiasaan orang tuanya seperti cara berbicara dan berpakaian. Lalu yang kedua, sugesti.
Sugesti merupakan pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau lembaga formal pada saat-saat khusus. Contohnya adalah ketika peringatan ulang tahun, terus pada saat lulus ujian, atau pada saat mencapai suatu prestasi. Selanjutnya, yang keempat, yaitu empati. Nah, empati merupakan kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dari seorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Yang keempat ini hampir mirip dengan sikap simpati. Perbedaannya, sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat secara emosional. Contohnya, ketika saat kita turut merasakan empati terhadap masyarakat Yogyakarta yang menjadi korban letusan Gunung Merapi. Selanjutnya kita akan membahas penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafira Gaisani Zaman dan Haning Triwidyastuti 2024 menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan interaksi sosial siswa kelas 7 di SMPN 1 Cibinong berdasarkan hasil uji T diperoleh dari nilai hitung 12,764 lebih besar dari T-table 1,833 yang berarti terdapat peningkatan nyata setelah pemberian layanan. Skor total pretest sebesar 1462 meningkat menjadi 2111 pada post-test, menunjukkan perubahan positif sebesar 649 poin. Melalui 4 kali pertemuan bimbingan kelompok, siswa menjadi lebih aktif, berani berpendapat, dan mampu berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, bimbingan kelompok terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan hubungan sosial antar siswa. Nah, jadi itu dia pembahasan kita tentang interaksi sosial. Mulai dari pengertiannya hingga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari sini sama-sama kita bisa pelajari dan sama-sama kita bisa pahami bahwa interaksi sosial adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena lewat interaksi inilah kita belajar memahami, meniru, dan memotivasi, bahkan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, dan apabila ada perkataan saya yang kurang juga mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.